Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi ke satu soal kedokteran. Sini kita akan bahas satu soal setiap videonya. Nah, ini soalnya jadi pria 24 tahun datang ke puskesmas dengan nyeri kepala sebelah terasa berdenyut. Keluhan diawali dengan mual muntah dan jika terkena sinar atau suara bising. Tekanan darah 100/60 mm raksa, nadi 60 kali per menit, respirasi 14 kali per menit, dan tidak ada kelainan pada pemeriksaan lain. Kemungkinan besar pasien menderita ada migrain dengan aura dan tanpa aura, tension headache, cluster headache, dan neuralgia trigeminal. Nah, berarti kalau kita lihat dari soalnya ini termasuk ke bagian neurologi ya, bagian headache, sakit kepala, yang bagian primer. Ada kita tunggu 5 detik. Oke, jawabannya adalah migrain dengan aura. Kenapa kita bahas? Berdasarkan standar kompetensi dokter Indonesia tahun 2019, itu migrain masuk ke kompetensi 4, sama dengan tension headache. Migrain tidak spesifik 3A, arteritis kranial 1, neuralgia trigeminal 3A, dan cluster headache 3A. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai migrain. Jadi, migrain ini adalah salah satu penyakit headache atau sakit kepala yang primer. Ya. Dia mengenai 15% wanita dan 6% pria selama 1 tahun. Sakit kepalanya cirinya itu episodik dan sensitif terhadap ciri tertentu seperti cahaya, suara, dan gerakan. Seperti tadi pasiennya di soal ya. Mual dan muntah sering menyertai sakit kepala. Dan migrain mungkin terjadi karena disfungsi kontrol sensorik monoaminergik yang terletak di batang otak dan talamus. Nah, tabel di kanan itu gejala yang menyertai migrain ya. Mulai dari yang paling banyak itu nausea 87%, ada fotofobia, lightheadedness, hingga sampai confusional state yang 4%. Kalau dari pasien tadi dia mual muntah ya, nausea dan vomiting. Berarti yang nausea 87% dan vomiting 56%. Nah, migrain ini dari diagnosis itu minimal sakit kepalanya 4-72 jam dan berulang. Ya, tapi pemeriksaan fisiknya normal. Ditambah dengan 2 gejala unilateral pain atau throbbing pain. Throbbing pain itu sakit kepala yang berdenyut seperti pasien kita. Lalu ada aggravation by movement, membarat dengan gerakan, dan nyerinya itu moderate sampai severe. Ditambah 1 minimal gejala nausea atau vomiting, mual muntah, atau fotofobia dan fonofobia. Nah, migrain ini terbagi menjadi 2, ada yang dengan aura, ada yang tanpa aura. Nah, migrain dengan aura itu adanya tambahan gangguan visual. Jadi sebelum terjadinya migrain ada gangguan visual seperti ketika melihat itu ada lampu berkedip-kedip atau mata yang berkunang-kunang dan ada garis zigzag pada penglihatan gitu. Kalau migrain tanpa aura itu nggak ada yang seperti itu ya. Nah, untuk pengobatannya sendiri itu terbagi menjadi non-farmakologis dan farmakologis. Untuk non-farmakologisnya itu mengubah gaya hidup yang teratur menjadi yang lebih teratur maksudnya. Seperti diet sehat, olahraga teratur, tidur dan pola makan yang teratur, menghindari kelebihan kafein dan alkohol, dan menghindari stres. Jadi stres ini adalah faktor resiko yang paling sering terjadinya migrain. Dan untuk menghindari stres atau mengurangi stres, kita bisa lakukan kegiatan seperti yoga, meditasi, dan hipnosis. Kalau non-farmakologisnya gagal, maka kita akan pindah ke bagian farmakologis. Nah, untuk obatnya yang pertama itu adalah non-steroid anti-inflammatory drugs atau NSAID. Nah, jadi sebuah konsensus umum mengatakan bahwa NSAID paling efektif bila diminum pada awal serangan migrain.
Tapi makin lama itu nggak optimal kalau serangan migrainnya berulang dan jika gejalanya sedang atau berat. Dan terlebih lagi efek samping dari NSAID ini adalah mengenai bagian gastrointestinal ya, maksudnya bisa menyebabkan dispepsia dan iritasi pada lambung. Nah, contoh obatnya itu ada campuran ya, berdasar dari konsensus sebelumnya bisa digunakan campuran antara acetaminophen, aspirin, dan kafein. Bisa juga diberikan naproxen, NSAID jangka panjang yaitu 220 sampai 550 mg per 12 jam. Atau bisa diberikan ibuprofen 400 mg per 8 jam. Nah, lalu ada lagi obat pada serangan migrain akut yaitu golongan 5-HT1 reseptor agonis atau 5-hidroksitriptamin. Bekerja pada reseptor 5-HT1 atau disebut dengan serotonin. Nah, kontraindikasinya pada penderita riwayat kardiovaskular dan cerebrovaskular. Contoh obatnya ada ergotamin 2 mg maksimal 3 kali sehari. Ini 5-HT1 yang non-selektif. Lalu ada sumatriptan 5-10-100 mg dan maksimal 200 mg. Ini adalah yang selektif. Nah, ada juga obat yang ketiga yaitu dopamin antagonis. Jadi kadang-kadang ada gangguan karena dia mual muntah ketika migrain itu, ada gangguan pada gastrointestinal kan, sehingga untuk penyerapan obat seperti NSAID dan 5-HT1 itu bisa terganggu. Jadi bisa dipertimbangkan penggunaan dopamin antagonis. Nah, ini contohnya seperti metoclopramide 10 mg untuk meningkatkan penyerapan dari lambung ya. Nah, ini tingkatan obat yang bisa diberikan pada pasien migrain. Jadi yang pertama tingkatannya jika dia migrainnya ringan dan sedang itu bisa diberikan NSAID seperti tadi naproxen, ibuprofen ya. Nah, kalau gagal NSAID kita bisa berikan pilihan pertamanya sumatriptan atau almotriptan, rizatriptan, L-triptan, dan zolmitriptan ya. Nah, kalau dia ada sakit kepala yang recurrence terus menerus, bukan recurrence, balik kembali, muncul lagi, kita bisa berikan ergotamin 2 mg ya, yang headache recurrence, ergotamin 2 mg. Nah, atau ada mual muntah di awal pada gejala migrain, itu bisa kita berikan zolmitriptan, sumatriptan. Atau sakit kepala yang berhubungan dengan haid, untuk pencegahan bisa berikan ergotamin. Ya, ini tingkatan atau pilihan obat setelah diberikan NSAID kalau gagal. Jadi cukup dulu satu soal kedokteran pada hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu, mudah-mudahan kita bisa berprogres terus-menerus dan selalu belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.